Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sekolah dan Sosial Kultural. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri atas nama Mas Nidar. Saya atas nama Arfianti. Dan saya atas nama Firna Faradillah. Nah, di sini terbagi menjadi 4 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saudari Arfianti. Rumusan masalah ketiga akan dijelaskan oleh saudari Firna Faradillah. Dan rumusan masalah keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mas Nidar. Untuk itu, pembahasan rumusan masalah dengan ini dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan rumusan masalah yang pertama dan yang kedua. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian budaya atau kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Jadi, budaya adalah sebagian hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budi dan daya. Jadi, budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta rasa dan karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebedaan, dan teknologi jasmania atau materi kultural yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Baik, adapun rumusan masalah yang kedua yaitu sosialisasi di dalam masyarakat. Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seseorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Adapun tujuan sosialisasi bagi individu-individu yang membaur menjadi masyarakat sangat penting untuk dicapai. Karena yang pertama, pentingnya setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan nilai dan norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mengawasi diri yang tepat. Yang ketiga, agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. Yang keempat, supaya setiap individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. Yang kelima, guna melatih keterampilan serta pengetahuan setiap individu yang melangsungkan hidup bermasyarakat. Dan yang keenam, supaya di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang ketiga, yaitu keluarga sebagai medium dari proses sosialisasi. Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi individu atau seseorang.
Kondisi-kondisi yang menyebabkan pentingnya peranan keluarga dalam sosialisasi ialah yang pertama, keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya berinteraksi face-to-face secara tetap. Dalam kelompok yang demikian, perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dan hubungan sosial lebih mudah terjadi. Yang kedua yaitu orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena anak merupakan perluasan biologis dan sosial orang tuanya. Motivasi yang kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, karena hubungan sosial di dalam keluarga itu bersifat relatif tetap, maka orang tua memainkan peranan yang sangat penting terhadap proses sosialisasi anak. Di dalam keluarga, orang tua mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar anak tersebut dapat memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar melalui penanaman disiplin sehingga membentuk kepribadian yang baik bagi si anak. Peranan keluarga bukan saja berupa peranan-peranan yang bersifat intern antara orang tua dan anak, serta antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Keluarga juga merupakan medium untuk tahap siap tindak atau game stage, tahap siap bungkan kehidupan anak dengan kehidupan di masyarakat, dengan kelompok-kelompok sepermainan anak, lembaga-lembaga sosial seperti lembaga agama, sekolah, dan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah yang keempat, yaitu sekolah sebagai medium dari proses sosialisasi. Ketika anak-anak dikirimkan ke sekolah, pasti ada ekspektasi tinggi dari kedua orang tuanya. Pada umumnya, anak-anak dikirim ke sekolah dengan tujuan agar mereka dididik menjadi manusia yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam artian, orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah tentu ingin anaknya menjadi orang yang memiliki karakter baik, yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sekolah sendiri memiliki peran dan memberikan contoh berupa pengalaman kepada siswa agar siswa mampu bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, serta menerapkan nilai dan norma tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan miniatur kehidupan bermasyarakat yang melibatkan anak-anak yang berstatus sebagai siswa, di mana sekolah memiliki struktur organisasi yang jelas dan setiap anggotanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Maka mereka dituntut untuk bersikap sesuai peran dan fungsinya. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang dihadapi serta dijalani oleh anak. Selain lingkungan keluarga, sekolah pun dianggap sebagai lembaga formal yang berfungsi untuk mendidik anak dalam hal pengajaran pengetahuan melalui pengawasan oleh guru. Di dalam lembaga formal, sekolah terdiri dari siswa, guru, dan berbagai staf pengajar yang mendukung berjalannya kegiatan sekolah. Terdapat norma yang berlaku di dalam lingkungan sekolah, di mana peraturan ini perlu ditaati oleh seluruh anggota masyarakat di sekolah. Peraturan sekolah dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang, di mana hal tersebut perlu ditaati oleh seluruh warga sekolah, terutama siswa yang termasuk di dalam kelompok individu yang perlu diawasi dan dibimbing oleh orang dewasa. Salah satu bimbingan tersebut diperoleh dalam agen sosialisasi primer, yaitu keluarga, melalui sosialisasi nilai dan norma. Selain melalui agen sosialisasi primer, pihak sekolah selaku agen sosialisasi sekunder memiliki peran dalam membiasakan atau mensosialisasikan peraturan sekolah yang berlaku agar dipatuhi oleh para siswa sebagai wujud dari upaya mengatasi perilaku menyimpang. Proses sosialisasi menjadikan seseorang individu mengetahui cara bertingkah laku dan lingkungan yang baik dalam kehidupan masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kita sebagai manusia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di suatu masyarakat, maka terjadilah suatu yang dinamakan penyimpangan sosial. Berbagai pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Penyimpangan ini merupakan suatu dampak dari ketidakterlaksanaannya sosialisasi nilai yang direalisasikan dalam bentuk peraturan sekolah yang diterapkan kepada siswa. Perilaku menyimpang tersebut dapat dicegah melalui sosialisasi nilai dalam bentuk penamaan kesadaran pada diri siswa untuk menaati peraturan yang berlaku di sekolah, serta berbagai bentuk pembiasaan melalui pemberian contoh teladan pada siswa yang diterapkan selama kegiatan pembelajaran dan kegiatan di luar pembelajaran.
Sosialisasi nilai dapat dilakukan oleh keluarga sebagai agen sosial primer maupun sekolah sebagai agen sosial sekunder. Sekolah sebagai agen sosial memang memegang peranan penting dalam sosialisasi anak, yaitu diantaranya transmisi kebudayaan yang di dalamnya termasuk norma, nilai, dan informasi yang didapatkan melalui pengajaran secara langsung. Misalnya tentang dasar falsafah negara, bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, sejarah bangsa, dan yang lainnya. Yang kedua, mengadakan perkumpulan sekolah sebagai realisasi dari kumpulan-kumpulan sosial, seperti adanya pramuka, kelompok olahraga, dan lain sebagainya, yang dapat membantu mengasah kemampuan dan keterampilan siswa khususnya dalam bidang minat dan bakat. Selanjutnya, memperkenalkan anak dengan tokoh-tokoh luar biasa yang dapat dijadikan role model bagi mereka, memberikan feedback kepada anak dengan mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan sosial. Feedback yang dimaksud adalah feedback yang bersifat positif, seperti pujian dan hadiah, serta lain sebagainya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.